Kasus pembunuhan Brigadir J memasuki babak baru. Para terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan kini segera menjalani persidangan. Adapun para terdakwa kasus itu yakni Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian ada ajudan Putri Chandrawati yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Ricky Rizal. Ada pula sopir keluarga Ferdy Sambo Kuat Ma'ruf. Berikut rangkuman perjalanan kasus mulai kematian Brigadir J, terungkapnya para tersangka hingga kasus ini disidangkan. 8 Juli, Tarasi Brigadir J tewas karena baku tembak. Brigadir J meninggal dunia di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo setelah mendapatkan sejumlah tembakan. Di tanggal 11 Juli, kematian Brigadir J baru diungkap. Kematian Brigadir J baru diungkap pihak kepolisian dalam jumpa pers pada Senin 11 Juli, padahal peristiwa terjadi pada 8 Juli 2022. Hal ini disampaikan oleh Divisi Humas Polri. Polisi pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 12 Juli, dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Keesokan harinya, Selasa 12 Juli, Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan penjelasan soal dugaan kematian Brigadir J. Saat itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Budi menjelaskan bahwa Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo ini diawali dugaan pelecehan seksual Brigadir J kepada istri Irjen Ferdy Sambo di Magelang. Ada laporan bertanggal 9 Juli 2022 masuk ke Polres Jakarta Selatan soal hal ini. Di tanggal yang sama 12 Juli, Kapolri bentuk tim khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus terkait kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo. Tim khusus dipimpin Wakapolri Komjen Gatot. Di tanggal 18 Juli, Kapolri nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dan Kombes Budi. Desakan publik terhadap Polri untuk menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo menguat. Irjen Ferdy Sambo pun dinonaktifkan dari jabatan Kadif Propam Polri. Hal ini diumumkan langsung oleh Kapolri pada 18 Juli. 26 Juli, Baradae diperiksa Komnas HAM. Komnas HAM sebagai tim khusus eksternal bersifat independen memeriksa Baradae dan sejumlah ajudan Irjen Ferdy Sambo. Baradae memenuhi panggilan pada Selasa 26 Juli 2022 dengan dikawal sejumlah polisi. Di tanggal 27 Juli, Brigadir J diotopsi ulang. Jenazah Brigadir J diotopsi ulang di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi, Jambi. Brigadir J kemudian dimakamkan secara kedinasan. Di tanggal 3 Agustus, Baradae jadi tersangka pembunuhan. Kasus yang tadinya mengarah kepada aksi bela diri kemudian berubah menjadi aksi pembunuhan. Baradae pun menjadi tersangka pembunuhan. Ia dijerat pasal berlapis terkait kasus kematian Brigadir J dalam kasus tembak-menembak di rumah Irjen Ferdy Sambo. Bukan hanya dijerat pasal pembunuhan, Baradae juga dijerat dengan pasal turut serta. 4 Agustus, Ferdy Sambo jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Kemudian, di tanggal 4 Agustus, Irjen Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ia juga meminta maaf atas dugaan pembunuhan yang terjadi di rumah dinasnya tersebut. Di tanggal yang sama, 4 Agustus, 25 polisi diperiksa. Sambo dan kawan-kawan dimutasi. Kasus ini terus berkembang. Sebanyak 25 polisi pun telah diperiksa dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir J. Ke-25 polisi itu diperiksa atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara. Tak lama setelahnya, Sambo dimutasi ke Yanma Polri bersama Karo Provos Divisi Propam Brigjen Pol Beni Ali dan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan. 6 Agustus, Ferdy Sambo ditempatkan di Makobrimob. Tak lama setelah dimutasi, Irjen Ferdy Sambo kini ditempatkan di Makobrimob selama 30 hari oleh Inspektorat Khusus Polri. Hal itu terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J. Dia disebut tidak profesional dalam hal pengambilan CCTV. Di tanggal 7 Agustus, istri Ferdy Sambo muncul ke hadapan publik. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, muncul ke hadapan publik untuk pertama kalinya. Sejak peristiwa terbunuhnya Brigadir J, kemunculan itu pun diiringi isak tangis Putri. Momen kemunculan Putri itu terjadi di Makobrimob pada Minggu 6 Juli. Putri datang ke Makobrimob untuk menjenguk suaminya yang tengah ditempatkan secara khusus di situ lantaran dugaan pelanggaran etik dalam kasus Brigadir J. Di tanggal yang sama 7 Agustus, Brigadir Ricky jadi tersangka pembunuhan berencana. Ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Ricky, telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Brigadir Ricky disangkakan pasal 340 KUHP.
Pasal tersebut mengatur perihal pembunuhan berencana. 8 Agustus, Baradae ngaku tidak ada baku tembak. Kasus ini pun berkembang, jalan cerita soal peristiwa baku tembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo mulai berubah. Baradae menyatakan tak ada baku tembak terkait tewasnya Brigadir J. Hal tersebut disampaikan pengacara baru Baradae Muhammad Burhanuddin. Pernyataan ini menepis kronologi awal yang menyebutkan Brigadir J tewas setelah terlibat adu tembak dengan Baradae. 9 Agustus, Sambo jadi tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu disebut menyuruh Barada Richard Eliezer alias Baradae membunuh Brigadir J. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kesempatan yang sama menyebutkan peranan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana ini. Selain menyuruh Baradae, Ferdy Sambo juga membuat skenario seolah-olah baku tembak. 12 Agustus, Sambo minta maaf karena bohong. Polri juga telah memeriksa Irjen Ferdy Sambo. Dalam pemeriksaan itu, Ferdy Sambo mengaku marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Hal ini disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andrian Jayadi dalam jumpa pers. Kepada polisi, Sambo juga mengatakan Putri mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Atas laporan itu, Sambo pun meminta Baradae dan Bribka Riki membunuh Brigadir J. 12 Agustus, laporan pelecehan Putri Chandrawati di stop. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andrian Jayadi menyatakan laporan tanggal 9 Juli soal pelecehan seksual Putri Chandrawati di stop. Sekalian laporan soal percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer dengan terlapor Brigadir J juga di stop. Di tanggal 19 Agustus, istri Sambo tersangka. Bareskrim Polri menetapkan istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Putri merupakan tersangka kelima dalam kasus tersebut. 26 Agustus, Sambo dipecat. Irjen Ferdy Sambo disidang etik pada tanggal 26 Agustus. Sidang etik tersebut kemudian memutuskan untuk memberhentikan mantan Kadif Propam Polri itu secara tidak hormat. Putusan itu disampaikan oleh pimpinan sidang Kaba Intel Kampolri Komjen Ahmad Doviri di Mabes Polri. Doviri membacakan ada 2 poin yang diputuskan dalam sidang etik Sambo. 28 September, berkas terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan lengkap. Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap. Ferdy Sambo dan kawan-kawan segera disidang. 10 Oktober, berkas Sambo dan kawan-kawan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 10 Oktober ini, berkas Ferdy Sambo dan kawan-kawan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menyebut telah mempersiapkan beberapa hal. 17 Oktober, Ferdy Sambo dan kawan-kawan disidangkan. Ferdy Sambo dan kawan-kawan akan menjalani persidangan hari ini selama 2 hari ke depan. Tidak semua disidang hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah membuat jadwal agenda. Senin 17 Oktober, jadwal sidang Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selasa 18 Oktober, jadwal sidang Richard Eliezer, Budi Hanglumio. Rabu 19 Oktober, jadwal sidang 6 tersangka obstruction of justice. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.